Saudari-saudara, ibu bapak, selamat jumpa dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh berkat. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, apa yang dipesankan Yesus kepada kita hari ini, supaya kita menyadari apa-apa saja yang perlu kita perbaiki di dalam hidup ini, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Lebih dahulu kita dengarkan firman ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 14 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai ke darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai, membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, tadi kita telah mendengar firman Tuhan, perikop yang dibacakan tadi. Dan di situ ada kata-kata yang pasti menyentil kita semua. Karena Yesus mengatakan, celakalah kalian. Waduh, dan itu diulangi 2 kali dalam satu perikop. Yesus mengucapkan kata-kata itu di dalam perikop. Sekilas barangkali kita kaget, kita heran, kita terhenyak. Loh, kok Yesus mengatakan demikian? Padahal Yesus itu kan lemah lembut dan rendah hati. Kok katanya begitu keras, bahkan cenderung kasar, seperti mengutuk. Yesus kan juga mengajari kita untuk mengampuni macam apapun kesalahannya. Orang lain yang berdosa perlu kita ampuni dosanya. Yesus juga mengajak kita untuk melihat hal-hal yang baik dalam diri orang lain. Bukan yang kekurangannya, bukan keburukannya. Justru kita ingin memperkaya diri dengan kebaikan, keutamaan yang dihayati oleh orang-orang lain. Seandainya orang lain itu ada sesuatu yang kurang baik, yang buruk, ini hendaknya menjadi perhatian kita supaya kita waspada dan hati-hati. Saudara sekalian, kita harus yakin bahwa bukan itu yang dimaksud Yesus. Yesus pasti berkehendak baik dan mengatakan kata-kata celakalah. Itu pasti demi kebaikan orang yang dituju oleh kata-kata itu. Demi kebaikan, untuk menyadarkan, untuk membangkitkan, untuk akhirnya, ya inilah yang harus saya perbaiki. Yesus mau menyadarkan atau menggugah hati orang untuk bangun dan mengetahui bahwa cara kehidupannya itu kurang tepat, kurang baik, kurang cocok dengan keadaan dan membawa
kepada hidup yang tidak membahagiakan atau malah mencelakakan diri. Bisa jadi itu malah menjerumuskan diri ke jurang kesengsaraan. Saudara sekalian, mengapa demikian? Mereka hidup dalam angan-angan palsu. Orang-orang yang diingatkan Yesus itu hidup berpuas diri dengan apa yang selama ini dibanggakan. Orang terbuai dengan kepura-puraan. Orang berada dalam kebenaran semu. Bahagianya juga bahagia yang palsu, yang dianggap baik, benar, bahkan dianggap menyenangkan Tuhan. Itu semuanya imitasi, itu tiruan, itu mengelabui. Jadi bukan asli, bukan yang benar, bukan yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang suci itu. Orang-orang kurang atau tidak terbuka kepada kebenaran ilahi. Mereka sebenarnya lapar atau haus, bahkan miskin akan harta rohani. Inilah semua yang mencelakakan manusia itu. Yesus itu mau mengatakan, coba kamu sadar kalau kamu terus-terusan perilaku sikapmu, lalu cara doamu itu begitu, itu yang mencelakakan dirimu sendiri. Bukan Tuhan yang menghukum, tapi itu justru menjerumuskan kepada kehidupan yang tidak bahagia. Saudara sekalian, dengan kata atau istilah celaka, Yesus mau mengungkapkan rasa kasih-Nya, rasa ibanya. Yesus ingin membawa orang itu keluar dari belenggu faham-faham, kebiasaan-kebiasaan, dan hal-hal lain yang membawa kepada kecelakaan itu, yang membawa kepada ketidakbahagiaan itu. Yesus mengajak kita untuk menyadari dan memilih yang asli, yang sejati, yang benar dari Allah. Jadi, jangan hidup dalam seolah-olah. Seolah-olah baik. Seolah-olah membahagiakan. Tetapi itu hanya sesaat. Waktu-waktu berikut mungkin dia juga menjadi malah ada hati yang marah, hati yang jengkel, hati yang iri dan sebagainya itu. Yesus mau membantu, memperbaiki diri kita untuk memperbaharui anggapan yang salah, suatu pendapat yang semu, hati yang berpura-pura, dan itu diganti dengan kebenaran dan kebaikan yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Tuhan kita. Kita sambut dengan penuh rasa syukur teguran Tuhan yang keras itu. Kadang-kadang kita memang perlu dikerasi, ditegasi. Karena kalau tidak keras dan tegas, mungkin kita juga terlena dan tidak terasa. Dan itulah belas kasih Yesus kepada kita yang ingin supaya kita setapak demi setapak memperbaiki apa yang kurang baik, menata apa yang kacau, dan akhirnya menemukan apa yang sejati, yang tepat menurut kehendak Tuhan. Dan itu pasti yang akan membawa kita kepada suatu rasa damai, sukacita, dan berkat. Sekian, terima kasih.